Purbaya versus everybody. Menteri Keuangan Purbaya kembali menuai kritisi kini dari mantan Kepala PCO Hasan Nasbi soal gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos dan dinilai bisa melemahkan pemerintah. Apakah benar demikian? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Kamru Samad. Selamat sore Pak Kamru Samad. Hai, selamat sore. Ya baik, selamat sore Pak. Sebelumnya apa kabar? Kami juga sudah menghubungi Hasan Nasbi, mantan Kepala Presidential Communication Office atau PCO, namun beliau menolak berpolemik. Hasan Nasbi mengaku hanya memberi nasihat saja. Ya, Pak Kamru Samad, ini kan sebelumnya Pak Hasan Nasbi ini sempat memberikan statement bahwa gaya komunikasi Pak Purbaya ini bisa melemahkan soliditas pemerintah. Apakah Bapak setuju dengan pernyataan Hasan Nasbi tersebut? Mbak Nadia, sebetulnya yang terpenting untuk mengukur sebuah keberhasilan atau yang menjadi KPI setiap menteri itu adalah kebijakannya, program kerjanya, implementasi daripada rencana yang sudah disusun antara pemerintah, kementerian dan lembaga dengan DPR. Nah, kita sekarang sudah berada di kuartal ketiga, keempat di 2025. Tinggal kita lihat KPI yang sudah ditentukan di bidang fiskal apa saja. Misalnya Direktorat Perimbangan Keuangan Daerah. Sejauh mana serapan TKD, transfer keuangan daerah, yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Itu yang diangkat oleh Menteri Keuangan Bapak Purbaya, dan itu menurut saya positif. Positif dan tepat. Kenapa? Karena kita dari dulu menggaungkan adanya spending better. Jadi belanja APBN yang berkualitas. Berkualitas itu ada syarat waktu. Bukan hanya syarat prosedur, bukan hanya syarat manfaat saja. Bagaimana bisa berkualitas kalau belanjanya di kuartal keempat? Berarti lebih pada mengandalkan serapan APBN yang penting habis. Tidak lagi memenuhi syarat belanja berkualitas. Nah, itu diangkat dengan gaya komunikasi beliau. Tapi substansinya udah benar karena salah satu bottlenecking pelambatan pergerakan sektor real di daerah-daerah itu adanya dana transfer keuangan daerah yang mengendap di industri keuangan. Apakah itu di perbankan atau di industri keuangan lainnya. Begitu Mbak Nadia mengukurnya kalau saya. Nah Pak, terkait dengan TKD yang mengendap ini, tapi apakah memang DPR sendiri sudah melakukan evaluasi terhadap klaim yang disampaikan Pak Purbaya itu? Apa memang itu benar? Ya, kita selalu melakukan evaluasi. Jadi ada mekanisme evaluasi DPR dengan pemerintah itu di setiap semester. Kita melakukan evaluasi. Lalu kemudian ada evaluasi triwulanan dan juga ada pengawasan dilakukan baik secara langsung pada saat reses maupun pengawasan dilakukan pada saat waktu-waktu tertentu di mana masyarakat menyampaikan aspirasinya. Nah, ini semuanya yang kita sinkronize dengan kebijakan. Berikutnya, Pak Purbaya mengatakan akan memberantas penyelundupan ilegal, ya, para yang memasukkan barang-barang impor secara ilegal. Itu menurut saya kebijakannya sangat penting karena misalnya di industri garmen, Mbak Nadia, kalau penyelundupan itu betul-betul bisa dihentikan oleh Menteri Keuangan Purbaya, itu bisa industri hilir kita di tekstil, industri garmen kita seperti di Tasikmalaya, ya, di berbagai daerah yang kemudian mereka mengisi pasar Tanah Abang. Sekarang kan mereka bergeser dalam 5 tahun. Bahkan lebih terakhir ini di Tanah Abang diisi oleh barang-barang sebagian besar impor, Mbak Nadia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada barang-barang yang masuk secara ilegal. Nah, ini positif sekali buat perekonomian nasional, buat industri rumahan. Jadi mukena, jilbab,
dan seterusnya, itu yang berasal dari home industry yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, itu bisa bangkit lagi kalau benar-benar Menteri Keuangan ini sungguh-sungguh. Nah, terus mana lagi kebijakannya Mbak Nadia yang diperdebatkan? Coba sampaikan ke saya, kita coba diskusi. Ya baik, ada beberapa ya, misalnya saja seperti terkait dengan gas LPG, lalu juga terkait dengan utang kereta cepat Wush, dan memang yang cukup menimbulkan polemik ini terkait dengan TKD yang mengendap, karena banyak beberapa gubernur yang mengatakan bahwa tidak sesuai dana yang mengendap yang di data dari Pak Purbaya tersebut. Nah ini apakah akan berdampak buruk atau bagaimana nih Pak ke depannya? Oh iya, kalau terus mengendap akan berdampak buruk. Kalau sumber datanya Bank Sentral, Mbak Nadia, Bank Indonesia itu pasti valid. Bisa dipertanggungjawabkan. Ya, karena sistem pembayaran nasional kita itu dikendalikan oleh Bank Sentral, Bank Indonesia. Jadi seluruh industri keuangan, Mbak Nadia, itu di dalam sistem pembayarannya itu dikendalikan oleh Bank Indonesia, Bank Sentral. Jadi bisa dipalidasi data itu. Sudah pasti tervalidasi kalau sumbernya Bank Indonesia. Apakah dia berada di ujung timur sana atau di ujung barat Indonesia, pasti tetap bisa tervalidasi. Gitu Mbak Nadia. Baik Pak Kamru Samad dan juga pemirsa, ini sebelumnya Purbaya juga sempat adu argumen terkait isu nasional dengan sejumlah tokoh, mulai dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia hingga Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sempat mengkritisi selisih harga yang sangat jauh antara gas 3 dan 12 kg. Hal ini membuat kejahatan pengoplosan LPG dan penyelewengan LPG subsidi sulit diberantas. Purbaya menyebut LPG 3 kg seharusnya dijual Rp12.750 per tabung, karena negara mensubsidi Rp30.000 per tabung dari harga asli Rp42.750. Kenyataannya, harga LPG melon di pasar mencapai Rp20 hingga Rp22.000. Alih-alih menjawab penyebab selisih harga, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru menyebut Menteri Keuangan salah data. Mencunya salah baca data itu. Biasalah kalau ya mungkin butuh penyesuaian. Ya. Purbaya merespon tanggapan Bahlil dan akan mempelajari lagi hal itu. Mungkin Pak Bahlil betul, kan kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat tanggung dari hitungan staf saya. Nanti kan kita lihat di mana salah pengertian. Tapi harusnya sih pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu aja kan. Iya. Purbaya juga keras berkomentar soal utang kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai Rp116 triliun. Menurutnya, pemerintah enggan membayar utang proyek tersebut menggunakan APBN. Bahkan Purbaya menegaskan kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI Danantara sebagai penanggung jawab BUMN. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa, kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu, jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan buka suara mengenai pelunasan utang Wush. Menurut Luhut, pemerintah Indonesia dan pihak Tiongkok sepakat melakukan restrukturisasi pembiayaan proyek itu. Melalui restrukturisasi, jangka waktu pembayaran utang diperpanjang hingga 60 tahun, sehingga beban keuangan menjadi lebih ringan. Sama dengan LRT, mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Belakangan Purbaya menyinggung soal banyaknya dana daerah yang mengendap dalam bentuk deposito di bank. Pengendapan dana tersebut dinilai sebagai indikasi dana daerah tidak terserap dengan baik. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di
deposit tapi di checking account apa? Giro malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Pernyataan Purbaya tersebut menimbulkan beragam reaksi dari pemerintah daerah termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kas pemerintah provinsi yang dipimpinnya itu. Justru kedatangan ke BPK ini meminta BPK untuk melakukan pendalaman terhadap alur kas pemerintah Provinsi Jawa Barat karena BPK yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK karena dia punya kewenangan melakukan audit. Saya tidak tahu kan, kalau saya kan hanya menceritakan uang daerah Provinsi Jawa Barat gitu loh. Mungkin Pak Purbaya beranggapan bahwa uang Provinsi Jawa Barat tidak dibelanjakan. KDM bahkan sampai datang ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengecek pernyataan Menteri Keuangan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya Pak Kamru Samad, ini pernyataan Pak Purbaya ini kan kerap dianggap menyinggung lintas sektor ya, dan jadinya berdampak pada perdebatan argumen. Nah ini apakah akan berdampak ke depannya pada koordinasi antar lembaga? Ya ini kan alam demokrasi namanya ya Mbak Nadia. Jadi jangankan kebijakan, statement pejabat negara itu memang menjadi rujukan yang selalu diperdebatkan oleh berbagai pihak. Yang itu menurut saya sah-sah saja. Tetapi tentu kalau menyangkut masalah internal, kewenangan kementerian dan lembaga masing-masing, itu memang sepatutnya koordinasinya di internal, di rapat koordinasi tentunya ya. Tapi terlepas dari itu semua, saya melihat beberapa hal yang menyangkut substansi ya. Menyangkut substansi, menurut saya on the right track yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Artinya menjadi harapan kita semuanya supaya TKD yang mengendap di perbankan atau di industri keuangan itu bisa diserap, menggerakkan ekonomi di daerah-daerah. Yang kedua, menyangkut pembiayaan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, itu semuanya ada dasar hukumnya, ada koridornya. Kalau dia B2B, maka sudah benar Pak Purbaya tidak perlu dibiayai oleh APBN karena dia B2B. Nah, lembaga mana yang relevan untuk B2B-nya? Ya, karena waktu itu adalah BUMN, maka sekarang di bawah Badan Pengelola BUMN atau Badan Pengatur BUMN atau bersama-sama dengan Danantara. Nah, tetapi Pak Purbaya tentu harus yang seperti ini harus sebaiknya disampaikan dalam tingkatan rapat koordinasi atau rakor di tingkat menteri. Kalau yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penyelundup, importir ilegal atau ekspor penyelundupan rokok dan seterusnya. Nah, di rokok ini Mbak Nadia bukan hanya penyelundupan, tapi produksi ilegalnya yang penting. Produksi ilegal itu di hulunya sudah merugikan negara karena tidak memiliki cukai rokok. Bahkan mungkin cukai rokok yang dipakai itu cukai rokok yang bukan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, di hulunya. Jadi harus ada penindakan di hulunya, harus ada pencegahan di hulunya. Di hilirnya, tadi itu penyelundupan, ekspor berbagai jenis-jenis produk rokok ilegal. Termasuk pakaian bekas, pakaian jadi bekas yang diimpor dari luar. Ini semuanya juga penting untuk ditindak oleh Menteri Keuangan. Dan kita kalau mau menghidupkan industri garment kita, industri tekstil kita, home industri kita di kampung-kampung di Tasikmalaya, di Subang, di Purwakarta, di berbagai daerah di Jawa Tengah, di Jawa Timur, atau berbagai daerah lainnya, ya mau tidak mau kita harus penegakan hukum.
karena itu diperlukan leadership Kementerian Keuangan yang decisive, berani mengambil keputusan dan mau melakukan tindakan cepat dan tepat. Itu Mbak Nadia. Nah, jadi pola kepemimpinan Pak Purbaya ini adalah menurut saya cukup substantif, terlepas dengan cara gaya komunikasinya, tapi ya itu pilihan masing-masing, tetapi kebijakannya menurut saya on the right track. Begitu Mbak Nadia. Baik, kan Pak Kamru Samad mengatakan bahwa kebijakannya ini on the right track ya, walaupun gaya komunikasi mungkin memicu perdebatan antar lembaga atau kementerian, tapi apakah dengan situasi yang nantinya akan kedepannya akan banyak perdebatan ini akan kebijakan Pak Purbaya ke depannya nih jadi tidak mulus gitu Pak? Akan tetap mempengaruhi gitu? Saya kira kita jangan berandai-andai tidak mulus Mbak Nadia. Kita justru mendorong supaya ini seluruh bottlenecking kebijakan bisa betul-betul kita dorong. Kita akan mengalami tantangan yang besar Mbak Nadia. ICOR kita kan 6, sekian kan. Jadi tingkat efisiensi kita itu masih sangat rendah. Ini tantangan kita semua. Karena itu reformasi birokrasi harus terus dilanjutkan. Tata kelola clean and good governance ini betul-betul harus dilanjutkan di semua sektor sendi-sendi pemerintahan. Karena itu kita harus memberi dukungan penuh bagi menteri-menteri yang memang sungguh-sungguh ingin berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Nah, yang terpenting juga, yang tidak kalah penting itu adalah respon publik. Jadi kontrol publik. Diperdebatkannya setiap langkah kebijakan melalui statement, itu menurut saya kontrol publik menjadi lebih kuat. Dan memastikan kebijakan itu sudah on the right track, itu lebih baik. Karena kebijakannya, langkahnya, programnya, bahkan statementnya diperdebatkan. Nah, kita melihat dari sisi positifnya Mbak Nadia. Nah, kalau itu terjadi, maka kualitas kebijakan pejabat negara atau menteri-menteri mengambil satu kebijakan itu akan jauh lebih hati-hati, berbasis data yang teknokratik, lalu kemudian perumusan secara komprehensif dan pengawalan dalam implementasi setiap tahapan sehingga memiliki impact positif terhadap ekonomi, terhadap keuangan, terhadap pengangguran, pembuka lapangan kerja, atau peningkatan kualitas hidup masyarakat. Begitu Mbak Nadia. Baik, terakhir Pak, jika suatu saat nih Pak Purbaya akan mengkritisi DPR nih, apakah Bapak siap? Boleh, kami bermitra Pak Purbaya itu sudah lebih dari 5 tahun. Karena beliau kan ketua LPS, ya. Jadi kita sudah biasa berdebat, biasa berdialog, biasa juga berbeda pandangan ketika beliau masih di LPS. Memang beliau selalu based on data berdasarkan survei yang dilakukan secara kontinu dan reguler. Itu mungkin kebiasaan beliau sejak di Dana Reksa, kemudian di KSP, atau mungkin di Kemenko dulu, dan sekarang dulu terakhir di LPS, dan sekarang di Kementerian Keuangan, berbasis surveillance yang dilakukan. Dan itu menurut saya beliau suka karena membuka data-data itu, dan itu kita perdebatkan antara satu dengan yang lain. Kita DPR jangankan dikritik Mbak Nadia, kita ingin dibubarkan oleh masyarakat, dan itu menjadi bahan koreksi yang sangat baik, memberikan pesan yang sangat mendalam supaya setiap anggota dewan kami ini betul-betul sungguh-sungguh mengemban amanat dari masyarakat. Itu menurut saya sudah dan sedang kita hadapi dan alami Mbak Nadia. Baik, berarti kita memang harus lebih berfokus terhadap substansinya dibanding dengan gaya komunikasinya ya Pak. Terima kasih Pak Kamru Samad, selamat sore, sehat selalu Pak. Selamat sore Mbak Nadia, terima kasih.